Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia bersama kami berenam. Pada video ini kami akan membahas tentang apa itu hikayat, legenda, dongeng, dan contoh dongeng. Hikayat adalah salah satu bentuk karya Gloria Sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehidupan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Istilah hikayat merupakan kata serapan dari Arab, yaitu haka yang berarti cerita. Tapi, secara harfiah, hikayat berarti kenang-kenangan yang merupakan sinonim dari riwayat atau tarik. Hikayat dapat dibedakan menjadi cerita rakyat, epos, dongeng, cerita Islam, sejarah, biografi, dan cerita berbingkai. Hikayat ditulis oleh pujangga untuk mengekspresikan buah pikirannya dalam bentuk prosa rekaan sebagai pelipur lara. Berbeda dengan hikayat Aceh, karya sastra ini dikarang oleh pujangga ulama dengan menggunakan bahasa Aceh disusun dalam bentuk puisi saja. Isinya bukan fiksi dan legenda semata, tapi pendidikan moral dan ajaran agama. Fungsinya sebagai pembangkit semangat juang, estetis, hiburan, pendidikan moral, dan pemberantasan buta huruf. Ciri hikayat terdiri dari 5. Yang pertama, dalam ceritanya menggunakan bahasa Melayu klasik. Yang kedua, bercerita tentang kehidupan istana atau kerajaan, keluarga kerajaan, dan orang-orang yang memiliki kesaktian. Yang ketiga, ada kata-kata arkaik yang digunakan dalam penyampaian cerita, seperti penggunaan syahdan, sebermula, dan titah. Yang keempat, berisi cerita rekaan yang tidak masuk akal atau fantasi. Yang kelima, tidak adanya keterangan siapa pujangga yang mengarang naskah atau anonim, karena hikayat dituturkan secara lisan dan turun-menurun. Selanjutnya, unsur-unsur pembangun teks hikayat. Hikayat memiliki 2 unsur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik hikayat adalah unsur yang membangun cerita dari dalam, sedangkan ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Unsur intrinsik hikayat terbagi menjadi 8. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua, latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana dalam suatu cerita. Yang ketiga, ada alur. Alur merupakan jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Yang keempat, amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Yang kelima, tokoh. Tokoh adalah pemeran di dalam cerita. Yang keenam, watak atau penokohan. Penokohan yaitu penggambaran watak seorang tokoh. Yang ketujuh, sudut pandang. Sudut pandang merupakan teknik yang dipilih pencerita untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. Dan yang kedelapan, ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan kemampuan penulis dalam menyajikan suatu cerita yang menggunakan bahasa dan unsur-unsur keindahan lainnya. Selanjutnya, unsur ekstrinsik terbagi menjadi 4. Yang pertama, latar belakang agama. Yang kedua, adat. Yang ketiga, budaya. Dan yang keempat, nilai dan norma kehidupan. Legenda adalah sebuah genre dari cerita rakyat yang terdiri dari narasi yang menampilkan perbuatan-perbuatan manusia yang diyakinin atau dipercayai oleh si pencerita dan pendengarnya sebagai suatu kisah nyata yang pernah terjadi. Legenda dapat bertransformasi dari waktu ke waktu agar tetap terdengar segar dan penting. Banyak legenda beroperasi dalam wilayah ketidakpastian, tidak pernah sepenuhnya dipercayai oleh para pencerita dan pendengarnya, tetapi juga tidak pernah mentah-mentah diragukan. Ciri legenda terjadi di alam nyata. Karakter yang seolah-olah ada.
tokoh legenda adalah rakyat biasa dengan makhluk supranatural. Sejarah kolektif tidak bersifat murni atau berbeda dengan sejarah aslinya. Unsur legenda terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas tema, plot, latar, amanat, tokoh, dan penokohan. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri atas aspek pendidikan, aspek agama, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Dongeng adalah salah satu cerita yang cukup beragam cakupannya, serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Selanjutnya, di dalam dongeng ada ciri-ciri. Yang pertama, ceritanya singkat. Yang kedua, kalimat pembuka umumnya diawali dengan misalnya pada zaman dahulu, pada masa silam, pada suatu hari, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki alur yang sederhana. Yang keempat, karakter atau tokoh di dalam cerita biasanya tidak disampaikan dengan rinci. Kemudian, unsur-unsur dongeng. Pertama, tema. Tema adalah gagasan atau ide utama dari cerita dongeng. Kedua, latar. Latar adalah keterangan suasana waktu dan ruang terjadinya suatu peristiwa. Ketiga, alur. Alur adalah peristiwa yang terjadi pada dongeng. Yang keempat, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada pada dongeng. Yang kelima, penokohan. Penokohan adalah penampilan dan watak dari tiap tokoh yang ada di dalam cerita. Yang kelima, amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pada pembaca atau pendengar. Bawang merah dan bawang putih. Dahulu kala, hiduplah bawang merah dan saudara tirinya bawang putih. Ibu bawang putih meninggal ketika ia masih bayi. Kemudian, ayahnya menikah lagi dengan wanita lain dan memiliki anak bernama bawang merah. Tak berselang lama, ayahnya pun meninggal. Setelah itu, kehidupan bawang putih amat menyedihkan. Kesehariannya, bawang putih selalu diminta untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, termasuk mengerjakan cucian baju. Suatu hari ketika sedang mencuci, baju ibu tiri bawang putih hanyut. Bawang putih pun bingung sampai akhirnya bertemu dengan seorang nenek yang mengatakan kalau ia menyimpan baju yang hanyut itu dan akan mengembalikannya dengan satu syarat. Bawang putih harus membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Bawang putih pun menuruti. Setelah selesai, nenek itu mengembalikan baju ibu tiri bawang putih. Nenek itu juga memberinya hadiah. Bawang putih harus memilih salah satu labu untuk dibawa pulang. Ada labu besar dan ada pula labu yang kecil. Bawang putih memilih yang kecil. Sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya ia beserta ibu dan saudara tirinya. Ternyata labu itu berisi perhiasan. Keesokan harinya, bawang merah melakukan hal yang sama seperti bawang putih. Ia pura-pura menghanyutkan pakaiannya, kemudian bertemu dengan si nenek dan diberi hadiah. Hadiahnya adalah labu besar dan labu kecil juga. Namun, ia memilih labu besar. Ketika dibuka, labu besar itu berisi ular yang besar. Bawang merah dan ibunya pun merasa itu adalah teguran dari Allah untuk
mengutuk mereka karena sudah memperlakukan bawang putih layaknya seorang pembantu. Mereka menyadari semua kesalahannya selama ini pada bawang putih dan mereka pun meminta maaf.